Tiba-tiba ada sesosok perempuan yang sudah agak dewasa menghampiri Neipah, seorang pemburu burung yang melintasi hutan itu, dan pemburu itu pun melihat Neipah sedang tergeletak di tanah. Sejarah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Oke. Selamat bergabung di channel aku. Oke, di video kali ini kita akan membahas satu kisah horor yang sangat menarik untuk kita bahas kali ini. Kisah horor kali ini dialami oleh seorang nenek parubaya. Entah kenapa Nek Tin ini tiba-tiba menghilang di hutan itu, dan dia mengalami cerita kisah-kisah yang gak bisa dinalar, guys. Aduh, kasihan banget. Mana udah parubaya lagi. Hingga akhirnya ditemani oleh sosok gadis muda misterius yang gerak-geriknya sangatlah mencurigakan. Wah, siapakah gadis itu? Apakah kalian penasaran dengan kisah selanjutnya? Tapi sebelum itu, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan terlebih dahulu buat like dan subscribe-nya di bawah buat uang parkir ya. Dan biar aku tambah semangat nih bikin video lainnya buat kalian semua tentunya. Thank you, jangan lupa subscribe ya. Dan inilah tersesat di hutan ditemani oleh gadis misterius. Kejadian ini dialami oleh seorang nenek yang bernama Neipah. Nah, kejadian ini bermula ketika Neipah pada hari Selasa pada tanggal 14 bulan 1 tahun 2020 bermula ketika Neipah ini pergi ke hutan yang berada di kampung Pisitan. Nah, kampung ini terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, saat itu tujuan Neipah ini berangkat ke hutan tak lain dan tak bukan adalah untuk memperbaiki selang yang diduga tersumbat. Waduh, kok airnya nggak bisa keluar ya? Apa jangan-jangan selangnya tersumbat dari sumbernya ya? Wah, aku mesti pergi ke hutan nih untuk memperbaikinya, ungkap Neipah. Tetapi saat di perjalanan, Neipah ini mengalami sesuatu yang gak bisa dinalar oleh otak kita. Apa itu? Nah, berjalanlah itu Neipah menuju ke hutan untuk memperbaiki selang air yang diduganya tersumbat. Namun, sesampainya di hutan, Neipah ini mengalami tersesat di jalan. Dia mencoba dan berusaha mencari jalan yang betul untuk menuju sumber mata air itu. Dia berjalan ke sana kemari mencari arah jalan yang sebenarnya. Namun karena sudah merasa lelah, Neipah pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat di dekat pohon beringin. Nah, ketika lelahnya ini sudah hilang, Neipah pun memutuskan untuk kembali mencari jalan yang benar menuju mata air itu untuk memperbaiki selang air yang diduganya tersumbat. Manalah jalannya ini yang betul nih? Awak udah penat pula nih, tapi jalannya nggak ketemu-ketemu. Apa jangan-jangan ini ya jalannya? Neipah pun mencoba menelusuri jalan itu dengan nafas yang terengap-engap. Ya ampun, udah tua padahal. Dengan jalan yang tertatih-tatih, tiba-tiba ada sesosok perempuan yang sudah agak dewasa menghampiri Neipah. Perempuan itu memakai baju berwarna merah. Aduh, merinding aku lagi. Nenek mau kemana? Nenek mau ke hutan, Cuk. Kebetulan selang air nenek tersumbat. Nenek harus ke hutan untuk memperbaikinya. Kira-kira kemana ya jalan yang benar menuju sumber air itu? Dari tadi nenek sudah tersesat kesana kemari mencari, tapi nggak sampai-sampai juga. Tolonglah, Nek Cu. Iya, Nek. Sini, saya kawani. Gadis itu berambut panjang, tinggi, dan sudah agak dewasa, dan dia memakai baju yang merah menyala. Ya udah, Nek, sini saya kawani menuju mata air itu. Nenek cukup berjalan saja lurus ke dalam hutan, kata gadis itu. Namun entah kenapa perempuan itu mencoba menuntun Neipah untuk terus berjalan lebih jauh. Dan kata perempuan itu, dia berkata bahwa dia akan menuntun Neipah menuju jalan ke kota. Lanjutlah itu kan Neipah itu terus berjalan sesuai instruksi dari perempuan itu.
karena dari tadi sudah berjalan terus nih menelusuri hutan. Dan di sisi lain Naipa ini sudah paruh baya juga. Dia ini merasa haus dan lapar ketika di perjalanan. Tapi anehnya perempuan yang bersama Naipa menuntun jalannya sama sekali tidak memberikan makan dan minum kepada sang nenek. Padahal dari tadi Naipa ini sudah mondar-mandir ke sana ke sini menelusuri jalan yang benar. Dengan terpaksa karena perutnya udah keroncongan, Naipa pun memakan dedaunan yang dia temukan di sepanjang perjalanan itu. Dengan hal itu Naipa berharap agar dia bisa bertahan hidup sepanjang perjalanannya. Dan asal kalian tahu, ternyata Naipa ini sudah tersesat di dalam hutan itu selama 6 hari lamanya. Dan pada hari ke-6 Naipa tiba-tiba saja terjatuh dan tergeletak di hutan Cijampang. Lokasi ini berjarak sekitar 17 km dari titik awal Naipa ini dinyatakan hilang. Untung saja ada seorang pemburu burung yang melintasi hutan itu, dan pemburu itu pun melihat Naipa sedang tergeletak di tanah. Di sana Naipa pun tergeletak seorang diri tanpa ditemani oleh perempuan misterius tadi yang menuntun jalannya Naipa. Sekelompok pemburu burung yang menemukan Naipa pun sangatlah terkejut karena bagaimana bisa ada seorang nenek yang tergeletak di tengah hutan sendirian. Apa yang dia cari ke tengah hutan ini? Nek, bangun nek, bangun nek. Ngapain nenek di sini di tengah hutan sendirian? Pemburu burung itu pun mencoba menolong dan membangunkan Naipa yang sedang tergeletak di tanah. Dan untungnya saja Naipa yang berusia 66 tahun itu berhasil ditemukan dan diselamatkan oleh warga setempat. Di sana kondisi Naipa sudah sangatlah lemah dan gak berdaya, dan kakinya tampak memar dan membengkak. Titik hilang dan ditemukannya Naipa itu berjarak 17 km dari rumah warga. Wah, pantasan aja nih bengkak kakinya Naipa. Wong 17 km seorang nenek parubaya berjalan sendirian menelusuri hutan. Gimana gak bengkak itu kakinya? Kita aja yang muda kalau tersesat di hutan selama 5 hari 6 hari pasti juga kewalahan dan gak berdaya tanpa makan dan minum. Nah, setelah kejadian itu Naipa pun sampailah di rumahnya, dan dia dikerumuni oleh warga karena penasaran apa yang terjadi dengan Naipa selama hilang di hutan selama 6 hari lamanya. Walaupun hari ke-6 Naipa pun berhasil ditemukan oleh warga yang sedang memburu burung, guys. Jadi siapakah gerangan wanita berambut panjang dan berbaju merah yang menemani Naipa selama perjalanannya di dalam hutan ketika dia tersesat? Menurut kalian siapakah itu? Apakah itu warga biasa? Tapi jikalau warga biasa, kenapa ketika Naipa itu ditemukan tergeletak di tanah, gadis baju merah itu tidak berada di samping Naipa? Lalu siapakah sebenarnya gadis berbaju merah itu? Nah, itulah guys cerita horor kita kali ini. Pelajarannya yang bisa kita petik dari kisah ini adalah janganlah sendirian bepergian ke hutan. Hendaknya ditemani oleh orang yang bisa menjaga kita, apalagi seorang nenek yang sudah paruh baya. Nah, jika kalian suka dengan cerita horor aku kali ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya di bawah agar aku tambah semangat nih guys bikin videonya buat kalian semua. Dan jangan lupa saran-sarannya di bawah di kolom komentar ya. Oke? Terima kasih sudah setia menemani aku di channel ini, dan see you next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.